Salve, salam jumpa kembali dengan saya Roma Adnan. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Injil yang kita renungkan pada pagi hari ini pada tanggal 30 Juli 2021 dari Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai 58. Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai 58. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi, dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dalam Injil yang barusan kita dengar ini, dikisahkan kepada kita tentang bagaimana Yesus pulang ke kampung halamannya. Tentu, Yesus sangat rindu untuk berjumpa dengan sanak saudaranya. Yesus ingin berbagi kabar sukacita dengan mereka. Yesus ingin berbagi kabar keselamatan dengan mereka. Karena itu, Yesus juga ingin agar sanak saudaranya pun selamat. Tapi sayangnya, kehadiran Yesus dan pengajarannya rupanya tidak membawa angin segar bagi mereka. Awalnya, Yesus dikagumi karena pengajarannya yang bagus. Tetapi semua itu tidak berlangsung lama. Lalu orang-orang itu mulai mempertanyakan dari mana Yesus beroleh hikmat dan kuasa untuk membuat mujizat. Singkatnya, orang-orang itu mengatakan bahwa Yesus ini kami kenal sejak kecil. Dulunya Yesus tidak ada apa-apanya. Orang tuanya kami kenal, dan saudara-saudaranya pun kami kenal, dan ada bersama-sama dengan kami. Dia itu hanya anak seorang tukang kayu, dan ibunya seorang perempuan sederhana. Dari mana dia beroleh semuanya itu? Akhirnya, mereka semua kecewa dan kemudian menolak Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus marah? Tidak. Yesus sama sekali tidak marah. Apa yang mereka perlakukan terhadap Yesus, Yesus menerima dengan lapang dada, menerima dengan tulus, menerima dengan rendah hati. Buktinya, Yesus tidak marah dengan penolakan itu. Tapi Yesus justru tetap bersikap lemah lembut. Lihat, Tuhan ditolak sekalipun, tapi masih tetap ramah dan masih tetap bersikap lemah lembut. Sekalipun ditolak, Yesus masih saja melakukan mujizat di tempat itu, meski tidak banyak. Yesus juga tidak mengatakan bahwa tindakan mereka itu salah. Bagi Yesus, hal itu memang harus terjadi pada dirinya. Dan Yesus membenarkan hal itu dengan kata-katanya sendiri. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Saudara-saudariku yang terkasih, lihat, Yesus putra Allah saja ditolak, apalagi kita manusia. Tuhan saja masih ditolak, apalagi saya dan Anda. Saya dan Anda pasti punya pengalaman ditolak. Memang sakit kalau ditolak. Mengenai sakitnya ditolak, sudah lebih dahulu dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Anda mungkin akan bilang, itu untung karena Tuhan. Kalau karena saya, maka tiada maaf baginya. Atau mungkin kita akan bilang, sumpah, saya tidak akan kenal dia lagi. Sampai kucing bertanya.
Ingat, jangan pernah Anda mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, si Mary atau si Tinus menolak saya. Saya kecewa sama dia Tuhan. Saya marah sama dia Tuhan. Pasti Tuhan juga akan bilang kepada Anda, baru satu orang saja Anda sudah emosi dan mulai putus asa. Anda cuma ditolak satu orang, sedangkan saya ditolak bukan oleh satu orang saja, tetapi oleh satu kampung. Mana lebih sakit? Tentu saya punya lebih sakit. Jadi, tidak usah mengeluh atau marah jika Anda ditolak. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengalami penolakan. Kalau Yesus saja sudah ditolak, maka kita sebagai pengikut-pengikutnya pun pasti akan mengalami penolakan. Itu berarti, sebagai pengikut Kristus, kita tidak akan luput dari penolakan. Dan kita mesti siap untuk terima, siap untuk menghadapinya. Penolakan memang harus terjadi, dan tidak bisa saya dan Anda berusaha untuk menghindar dari hal itu. Semua kita pasti akan mengalami bagaimana sakitnya ditolak. Ingat, penolakan biasanya datang dari orang-orang terdekat kita. Hari ini mungkin Anda diterima, dikagumi oleh orang-orang terdekat Anda. Tetapi suatu saat nanti, orang-orang terdekat Anda itulah yang akan menolak Anda. Hari ini mungkin mereka tertawa, gembira dengan Anda. Tetapi esok mereka pasti akan mencibir Anda dengan kata atau menolak Anda dengan sikap mereka. Kalau Anda ditolak, Anda harus terima dengan lapang dada. Anda harus terima dengan rendah hati. Anda harus terima dengan tetap bersikap lemah lembut. Kalau Anda ditolak hanya karena Anda mewartakan apa yang baik, tidak usah Anda kecewa atau marah. Anda harus tetap ramah, tetap lemah lembut, dan tetap bergembira. Kasih Tuhan akan membuat Anda kuat menghadapi penolakan-penolakan itu. Kabar sukacita harus terus-menerus diwartakan, entah didengarkan, entah tidak didengarkan. Sebagai orang beriman, kita tidak boleh kalah dengan penolakan. Penolakan mestinya menjadi pupuk bagi saya dan Anda untuk tetap semangat dalam tugas dan pekerjaan kita. Penolakan mestinya menjadi pupuk bagi saya dan Anda untuk tetap bersemangat dalam pelayanan-pelayanan kita. Ingat, mengikuti Kristus bukan berarti saya akan selalu diterima. Mengikuti Kristus bukan berarti saya akan selalu disanjung. Mengikuti Kristus bukan berarti saya akan selalu diakui oleh semua orang. Mengikuti Kristus berarti siap untuk ditolak, siap untuk tidak diakui. Saya juga harus mengakui bahwa setiap orang pasti punya pengalaman kecewa. Kecewa sama orang terdekatnya, kecewa bahkan juga sama Tuhan. Tapi perlu kita ingat bahwa tidak ada manusia pun di dunia ini yang tugasnya untuk menyenangkan setiap orang. Tidak ada siapapun yang selamanya menyenangkan hati Anda. Hanya Tuhan yang menyenangkan hati Anda. Dan hanya Tuhan saja yang menyukacitakan hati Anda. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salve. Tuhan memberkati kita sekalian.